Maka oleh sebab itu jika kalian dipanggil oleh orang tua kalian terutama, ya fulan, apa maka tidak adab. Apalagi mungkin sebagian orang menjawabnya sambil duduk. Ibunya manggil, ya fulan, ta'al, maka tidak pantas. Datang, labaik wa sa'daik. Untuk maknanya siap, apa yang diperintahkan kami taati. Seperti itu. Mulai dari sekarang jika dipanggil oleh orang tua, ya Hudzaifah, labaik wa sa'daik. Fahim? Datang ke kamar, datang ke tempat ibu yang manggil. Bukan, di kasur. Tidak. Tetapi datang. Siap? Maka inilah dari makna labaik wa sa'daik. Dan lafaz-lafaz yang lain telah kita berikan. Dan wajah pendalilan di sini adalah walidzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Maka lafaznya sama, wajah pendalilannya seperti yang kita sebutkan. Kita lanjutkan. Kemudian selesai. Ya. Kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Karena syarahnya pun nanti sama. Sehingga butuh kepada sanad saja. Maka di hadis yang terakhir dari bab yang ke-9 ini. Sehingga ini adalah hadis yang terakhir. Qala al-muallif hafizahullah akhbarana Abdul Razzaq. Qala Abdul Razzaq fi kitabihi al-musannaf. Berkata Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani an Ma'mar qala sami'tu rajulan yuhadditsu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma hdina wahdi bina wansurna wansur bina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma wa as'aluka na'iman la yanfadu wa qurrata ainin la yanqati'u wa as'aluka lidzatan nadhar bil kasrah tidak apa-apa, bil fathah ladzatan nadhar tidak apa-apa, ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik fi ghairi dharra mudiratin wala fitnatan mudillatin. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada wa bardal ais ba'dal maut. Maka lafadznya sama. Di sini penulis memasukkan karena datang dari jalan yang lain. Jelasnya untuk lebih menguatkan hadis ini. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq bintang Kejora Yaman. Yang mana dia hasil buah dari berbuat baiknya orang-orang tua yang ada sebelum Abdul Razzaq. Di mana di saat Ma'mar Ibn Rashid Al-Azdi, alim ulama ahli Irak, datang ziarah ke Yaman, dohirnya setelah haji atau umrah, maka mengajarkan ilmu berdakwah, ilmu hadis. Maka ahlul Yaman yang ma'ruf pecinta ilmu. Dan masakuh. Dipeganglah Ma'mar zawajuh. Diikat dengan pernikahan. Maka di saat Ma'mar menikah dengan perempuan Yaman yang cantik, solehah, mau apa lagi? Ya sudahlah, punya anak. Ya sudahlah tinggal di sini, apalagi tidak ada immigration, harus membayar visa dan sebagainya. Harus membayar biaya visa dan sebagainya, maka tidak butuh di zaman dulu. Ya sudah, akhirnya tinggal di Yaman. Perbuatan baik dari orang tua mereka dulu, al-jaza min jinsil amal. Bahwa pahala yang baik hasil dari perbuatan yang baik. Maka akhirnya Ma'mar mengajar di Yaman dan dari murid-muridnya yang dia ajari, Ma'mar Ibn Rashid mengajari Abdul Razzaq Ibn Hammam As-San'ani. Maka karena keikhlasan Ma'mar yang bersyukur kepada orang tua Yaman yang menikahkannya, dan begitu pun Allah jadikan Abdul Razzaq ikhlas belajar di tangan Ma'mar, jadilah Abdul Razzaq imam ahli sunnah di zamannya, terutama muhaddis di zamannya. Jadilah dia bintang kejora dari negeri Yaman. Faqad rahala ilaihi imamud dunya.
Maka telah datang imam dunia untuk mengambil ilmu kepada Abdul Razak. Siapa yang datang di antaranya? Imam muhaddis ahlul ilal. Gurunya Imam Al-Bukhari, yang Imam Al-Bukhari gemetar takut di saat duduk dengan Ali Ibnul Madini karena apa? Ilmu ilalnya. Dia doktor spesialis ilmu penyakit hadis. Maka dilaqabi oleh Sufyan Hayatul Wadi. Dia bagaikan the restless snake, ular derik padang pasir yang sangat berbisa. Maknanya ilmunya tiada duanya. Racun viper yang ada padanya tidak ada duanya. Maka datang ke Yaman. Dan dohirnya dia dari Madinah. Datang ke Yaman untuk berguru kepada Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani. Dan datang pula Imam Ahmad dari Irak jauh. Dari Basrah. Kalau lihat peta, mulailah dari sekarang kalian lihat peta-peta Arab. Karena di sana ada Khurasan, ada Basrah, ada juga dari negara-negara Yaman seperti Son'a. Di mana Abdul Razak As-San'ani? Di mana Son'a itu? Yang jelas dia bukan sebelahnya Pyongyang ataupun Seoul, atau bukan sebelah Nagreg, ya. Bukan di Nagreg kan, dekat Tanjakan. Alhasil, itulah keadaan dari para ulama di zaman dulu. Akhirnya Imam Ahmad berkata, la budda min safar walau la budda min Son'a walau tala safar. Maka harus aku safar ke Son'a meskipun nun jauh di sana. Akhirnya Imam Ahmad yang memang jiwanya penuntut ilmu, maka dia datang safar. Dan menuntut ilmu dulu tidak seperti sekarang. Pergi ke Yaman naik kapal, pesawat hanya 12 jam sampai. Adapun dulu dari Irak ke Yaman yang dekat. Kalau Indonesia ke Yaman jauh, mempunyai Samudra Hindia dilewati. Kalau mogok pesawat, ada pesawat mogok. Atau remnya terlalu pakem, jatuh ntar. Nah, jatuhnya kemana? Ke Laut Hindia. Dan di antara kalian ada India. Jauh sekali. Adapun dari Irak dekat. Masih dibanding dekat. Kesimpulannya, perjalanan yang jauh dan panjang sekitar mungkin 3 bulan, 4 bulan menggunakan unta. Setelah sampai, qadarullah, Abdul Razaknya naik haji ataupun umroh. Ditunggu lagi beberapa bulan. Maka terbayang bagaimana para ulama dulu mencari ilmu. Maka sekarang kalian pergi ke Yaman dengan mudah. Semua kalian ini mudah. Cuman karena saking mudahnya kalian difokuskan yang harusnya pentingnya menghafal Al-Quran hadis, main bola, tiduran, waktu belajar tidur. Nah inilah. Syaitan memalingkan keutamaan dari kalian. Maka inilah dari Abdul Razak yang meriwayatkan dari Ma'mar. Maka Abdul Razak huwa Son'ani Yamani asli, wa Ma'mar Iraqi Basri Ibnu Rasid Al-Azdi dari Basri, Al-Basrah, walakin huwa nazilul Yaman. Makna nazilul Yaman, tinggal di Yaman. Maka keduanya sanad ini Yamanian, dan Ma'mar imam juga, Ibnu Rasid Al-Azdi. Qala sami'tu rajulan anan nabiyya. Berarti mahalu hadas sanad mursal bal rubama mu'dal. Maka di sini Ma'mar di tabaqah yang ke-7, berarti itba'ut tabi'in. Meriwayatkan dari Nabi. Lihat bagaimana antum di sini diajari oleh kita kedudukan rawi, tabaqahnya, sehingga tahu kalau ini terputus. Ma'mar Ibnu Rasid Al-Azdi tabaqah yang berapa? Ke-7. Berarti dia sama seperti Imam Malik Ibnu Anas, sama seperti Laits Ibnu Sa'ad, sama seperti Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj, sama seperti Waddah Al-Yashkuri, sama seperti yang lainnya di tabaqah yang ke-7, Sufyan Ats-Tsauri dan juga Al-Auza'i di Syam. Maka bagaimana berkata bahwa Nabi Muhammad SAW dulu berkata, jelas hadis ini dhaif, terputus. Namun hadis-hadis yang terputus seperti mursal ataupun seperti di sini mu'dal, datang riwayat yang tadi dari Zaid ibnu Thabit dan dari yang sebelumnya dari Ammar ibnu Yasir
dan yang sebelumnya dari Ummi Darda dan yang lainnya, afwan, dari Fadalah dan yang lainnya, maka bisa naik kepada derajat hasan untuk hadis ini sendiri atau sahih li ghairihi dengan hadis-hadis yang lain. Inilah tujuan dari penulis memasukkan hadis ini. Maka hadis ini kalau begitu mahaluh, kita katakan hadis ini jika kita kembali kepada sanadnya, semua rijalnya thiqat. Abdul Razak imam, Ma'mar imam, namun di sini mursal, terputus. Karena Ma'mar dari itba'ut tabi'in. Berarti bagaimana itba'ut tabi'in bertemu dengan Nabi? Lawong, pakai bahasa Jawa. Lawong tabi'in saja tidak bertemu dengan Nabi, maka bagaimana di sini itba'at tabi'in? Maka di sini akhirnya hadis ini pun dhaif karena Ma'mar dari itba'ut tabi'in dan di sini dia tidak mendengar dari Nabi. Jelas. Maka inilah pendalilan kita dalam hadis ini adalah wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Maka pendalilannya adalah melihat kepada wajah Allah di surga. Meminta untuk melihat wajah Allah di surga. Maka dengan ini selesailah pembahasan kita di bab yang ke-9 dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita akan masuk kepada bab yang ke-10 dan seterusnya. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Awas.